Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kita masih bisa menjalankan puasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita jadikan sebagai suri toladan dan yang kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Kembang Sari 02, bertemu lagi di konten Semangat Puasa episode ke-11. Seperti yang kemarin sudah Pak Ahmad disampaikan, kita memasuki bagian kedua dari bulan Ramadan, 10 hari yang kedua, yaitu di mana Allah memberikan maghfirah atau ampunannya. Kali ini Pak Ahmadi ingin sedikit membahas tentang Asmaul Husna, Al-Afu dan Al-Ghafur berkaitan dengan maghfirah Allah di bagian kedua di bulan Ramadan ini. Anak-anakku yang Pak Ahmadi banggakan, betapa Allah ini memiliki sifat yang sangat mulia. Di antaranya yaitu Al-Afu dan Al-Ghafur. Al-Afu dan Al-Ghafur ini dalam ayat Al-Quran sering disandingkan, sering diucapkan berurutan. Allahu afuwun ghafur, contohnya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Al-Afu memiliki arti yaitu menghapus, menghilangkan, memaafkan. Maka salah satu sifat Allah yaitu menghapus, menghilangkan atau memaafkan dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini tentunya bagi orang-orang yang beriman. Dari sekian banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah itu memaafkan. Allah itu akan menghapus dosa-dosa itu seolah-olah kita tidak pernah mengerjakannya. Dengan catatan, dosa-dosa yang kita kerjakan adalah dosa-dosa yang kecil. Cara Allah menghapus atau menghapuskan, memaafkan dosa-dosa kecil kita yaitu ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Ketika kita melakukan amal-amal soleh. Maka ketika Allah sudah menghapus, memaafkan dosa-dosa kita, maka akan berlanjut ke sifat Allah yang kedua yaitu Al-Ghafur. Al-Ghafur di sini berarti menutupi. Allah bersifat Al-Ghafur yaitu menutupi dosa-dosa manusia. Allah akan menutup aib kita seolah-olah Allah yang menjaga rahasia kita. Jadi itu tadi arti dari Al-Afu dan Al-Ghafur. Maka kita sebagai manusia yang beriman, kita wajib mengimani bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut dan kita diharapkan bisa melaksanakan atau mencontoh sifat-sifat itu dalam keseharian kita. Ketika Allah saja mau memaafkan dan mau menutupi dosa-dosa kita, maka kita sebagai manusia sebaiknya juga berlaku seperti itu kepada manusia yang lain. Karena memaafkan dan menutupi aib
saudara kita sesama muslim itu bernilai pahala. Seseorang ketika berhubungan dengan orang lain, kemudian mungkin terjadi suatu permasalahan, terjadi suatu perbedaan pendapat yang kemudian mengakibatkan adanya pertengkaran, maka di sini yang harus kita kedepankan adalah sikap memaafkan. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain lebih mulia daripada orang yang melakukan kesalahan. Tapi seperti tadi Pak Ahmad disampaikan, ada baiknya kita juga ghafur, kita tutupi aib saudara kita tersebut. Tidak perlu kita ungkit-ungkit kesalahannya. Anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Kebangsari 02, ini berkaitan dengan cerita ketika nanti kita ada di yaumul akhir. Ketika kita dibangkitkan, ketika kita dikumpulkan di mahsyar. Betapa Allah itu menutupi dosa-dosa manusia. Betapa Allah sudah mengampuni, memaafkan dosa-dosa manusia. Dan Allah tidak mengungkitnya. Tapi Allah hanya meminta pertanggungjawabannya. Maka kita sebagai seorang muslim, apabila kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf terlebih dahulu. Apabila kita yang melakukan kesalahan. Dan sebagai pihak yang disalahi oleh orang lain, ada baiknya kita memaafkan. Karena itu lebih mulia daripada menyimpan dendam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan seseorang yang menyimpan dendam itu seperti memelihara bara api di dalam sekam. Suatu saat sekam akan terbakar oleh bara api tersebut. Maknanya bagaimana? Maknanya seperti ini. Apabila kita menyimpan dendam kepada orang lain, bisa jadi pahala kita atau amal baik kita yang sudah kita kerjakan itu akan sia-sia, akan hangus. Karena apa? Karena kita menyimpan rasa dendam. Ketika kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, kemudian kita mengumbar aib atau kesalahan orang lain tersebut, saudara kita sesama muslim ini, bisa jadi nanti pahala kita habis atau bahkan malah pahala kita oleh Allah diberikan kepada orang yang bersalah kepada kita. Padahal seharusnya kita yang memiliki amal ibadah tersebut. Namun karena kita dendam, kemudian kita menceritakan kejelekan-kejelekan itu kepada orang lain, maka bisa jadi Allah malah meminta amal kita diberikan kepada orang lain, dan kesalahan orang lain tersebut, dosa orang lain tersebut malah nanti ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka di video kali ini Pak Ahmadi ingin berpesan, khususnya kepada Pak Ahmadi sebagai pribadi untuk pengingat dan juga kepada anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Kebangsari 02. Dalam kehidupan kita berhubungan dengan orang lain, tak akan luput dari kesalahan, tak akan luput dari dosa. Namun sebagai orang yang bersalah, kita dianjurkan untuk meminta maaf. Dan sebagai orang yang disalahi, kita memaafkan. Setelah itu, mari kita tutup aib dari saudara kita tersebut. Tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Karena apa? Allah yang akan menilai. Apakah orang yang bersalah itu meminta maaf dengan tulus, ikhlas, atau hanya di mulut saja? Biarlah Allah yang menilai, biarlah Allah yang mengurus itu nanti. Kita hanya melakukan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu memaafkan kesalahan saudara kita dan menutupi aib saudara kita. Kiranya yang Pak Ahmad disampaikan cukup sekian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.
Pamah diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasa.